Yesus tidak pernah lahir di kandang. Yesus tidak pernah dipaku di kayu salib. Jika ada orang muslim yang mengucapkan selamat, berarti Anda membenarkan kebohongan itu. Stop. Lalu kalau mereka Natalan, silahkan, itu pilihan mereka. Muslim jangan apapun, cuma duduk aja dengar, itu menerima keberkahan Allah bagaikan seekor unta merah. Pernah dengar nggak ini? Apalagi orang yang membuat hal itu terjadi gitu, dipakai Allah untuk kejadian itu gitu, ya. Unta merah itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Nabi Allah wa Habibullah, itu adalah kendaraan paling mahal. Hari ini kakak siapa? Nama Mega kah? Nama Mega, sama kayak atlet voli itu. Atlet voli yang lagi ngetop nih nama Mega. Bersama Bung Faruk. Bung Faruk, tadi beta tanya nih terputus nih. Betul kan, sudah siap kan? Insya Allah. Jadi yang berat tuh bukan yang mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang ini nih, ini orang ini. Penyebabnya ini, itu yang bahaya ya, ya Bung. Beta bilang betul-betul ini Bung. Segala sesuatu yang terjadi tentang masalah keagamaan si kakak nanti di depan, itu Bung yang tanggung jawab di mata Allah. Bukan Kainama, bukan Ustadz Ipung, bukan Omedi Dorang, bukan Bapak Abdul Khair, bukan. Bung, dia tidak menjalankan syariah sekecil apapun, Bung, tanggung jawab Bung kena. Betul karena Bung imam toh. Ini berat saudara. Kepada ustazah para umi, bunda yang sejak lahir Islam lalu rajin ikut kajian. Kajian itu bukannya bikin ringan, tapi bikin berat tanggung jawab. Apa? Kalau sedikit saja orang yang ikut kajian itu, orang lihat nih ya, tetangga-tetangga lihat, si bunda itu rajin banget ikut kajian, ya kan? Tapi kalau salah sedikit aja jadi bahan omongan, bener gak? Maka itu semakin rajin ikut kajian, harus semakin kita berani menunjukkan bahwa kita adalah seorang muslimah yang mengharapkan ridho Allah, mengharapkan cintanya Rasulullah. Titik, itu aja. Hari ini tidak ada orang pindah agama ya, dengar baik-baik ya, tidak ada ya, tidak ada. Ini pindah agama dari Kristen ke Islam, enggak ada. Kalau ada yang ngomong gitu, keluar. Salah Anda, salah. Kita menyambut saudara kita pulang hari ini. Kita menyambut idza ja'a nasrullah, karena pertolongan Allah. Hiwal fatwa ra'aitan nasarikuluna fi dinillahi, bagaikan gelombang tsunami wajah. Nggak perlu dibilang sekarang, Islam itu agama yang benar, nggak usah promo. Agama kita bukan agama promo yang masuk keluar rumah memberikan majalah gambar-gambar bagus, memberikan bantuan di Car Free Day, lalu mulai menjelek-jelekan Rasulullah SAW, bilang kita ini agama yang sudah ada sebelum agama Islam. Kita bukan agama itu. Kita bukan agama yang menyalibkan orang benar, orang baik, disalib, dipaku, lalu kitanya selamat. Kita bukan agama seperti itu. Kita bukan agama yang perlu dipromosikan. Kita agama yang menyebarkan lewat tingkah laku sehari-hari rahmatan lil, cinta kasih. Caranya gimana? Ketika saudara kita contohnya bulan ini akan merayakan kelahiran mereka punya Tuhan, namanya Yesus Kristus, Jesus Christ, Yeshua HaMashiach, Isa HaMasih, itu jangan ganggu, biarkan ya, biarkan mereka menikmati saat-saat indah untuk merayakan Natal. Karena itu iman mereka. Tapi jangan sok-sok tahu ikut-ikut.
So tahu antum. Kainama sudah di minggu ini aja udah 4 kali dipanggil ke Jakarta, dipanggil. Kainama stop bilang yang toleran itu yang tidak mengucapkan Natal. 4 kali. Wallahi ini saya bicara nih baru habis sholat zuhur nih di Masjid Toba. Di kementerian beta dipanggil 4 kali Ustazah. Hei. Telepon sama Ustaz Ipung, saya lagi di jalan. Mendapat teguran keras. Kenapa? Kainama bilang yang toleran itu yang tidak mengucapkan selamat Natal. Yang toleran itu yang tidak mengucapkan selamat Natal 25 Desember. Itu umat Islam yang toleran. Kemarin naik di di Refli Harun sama di Ari Untung. Beta ulang lagi bicara itu lagi. Kalau di Hagia Sophia itu sudah hari-hari. Beta bilang, jika engkau, saya bilang, kalau engkau ingin disebut warga negara Indonesia Muslim yang toleran sama saudaranya tersayang Kristen Katolik, jangan ucapkan selamat Natal 25 Desember. Itu baru toleran benar. Itu baru top toleran. Itu tanda sayang kita. Dipanggil, dipanggil 4 kali, dapat teguran keras. Saya bilang, teguran apa? Ya kenapa kamu bilang yang toleran yang tidak mengucapkan selamat Natal? Ya iyalah. Kenapa? Yesusnya tidak lahir 25 Desember. Yesusnya tidak pernah mengajarkan bakar lilin. Yesusnya tidak pernah lahir di kandang. Yesusnya tidak pernah dipaku di kayu salib. Kata siapa ke? Ya kata Bible lah. Mari sini buka, gua bacain buat lu. Boleh toh? Bible bilang Yesus tidak lahir di kandang, Bapak. Dia mulia, terhormat, Nabiullah wa Rasulullah. Orang Islam paling sayang sama tua tuh, ha? Orang Islam paling sayang, bahkan di Ambon kata orang panggil dia teteh manis. Kenapa? Manis, tampan, ha? Orang Islam yang bilang dia lahir dengan kemegahan. Apa itu? Buah kurma yang matang, mata air yang indah dan jernih, sebagai keberkahan dari Allah untuk orang-orang yang dengar kata-kata dia, yaitu terutama Bani Israel. Jadi kita tidak pernah menghina tua lahir di kandang. Kotor, 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 kotoran hewan, bekas hewan makan, kotor, kandang. Bible tidak pernah bilang gitu. Dan Bible tidak pernah bilang 25 Desember. Bible bilang kapan? 21 April. Yang bilang Bible. Jadi kalau ada orang Muslim sok-sok maki-maki Kainama, marah-marah, tegor-tegor Kainama, bilang udah stop jadi bodoh. Toleransi itu apa? Ketika mereka beribadah, jaga keamanannya, jangan usik gitu loh. Ya kan? Ketika mereka bakar lilin, silakan bakar lilin, kita nggak ikut bakar lilin. Lilin itu penggambaran agama Helenisme Stoa untuk penyembahan dewa Saturnalia, Saturnus. Hei, selamat pagi, silakan sana, ikut-ikut bakar lilin, bakar, bakar. Nanti gue beli lilin buat lu 1 pak, lu bakar semua. Sok tahu. Nanti orang Islam kalau di rumah mati lampu bakar lilin itu kan beda. Kalau mati lampu ya bakar lilin lah. Masa nggak bisa beli senter yang otomatis? Beli senter sekarang ada yang kalau mati lampu dia nyala, ada tuh kan? Ada, ya itulah. Ibadah bakar lilin itu lambang Helenis, paganisme, penyembahan dewa-dewa Stoa. Nama dewa siapa? Saturnus. Itu nama planet Hebodo. Saturnus itu nama dewa. Disembah, nama acaranya apa? Saturnalia. Mulai tanggal 17 Desember sampai 25 Desember. Pada acara penutupan 25 Desember dipilih laki-laki terbaik dari setiap kampung, digorok. Digorok, darahnya ditaruh di altar. Itu 25 Desember, selamat. Jangan so tahu, jangan so tahu. Namanya Dies Natalis Solis Invictum Deo. Jadi kalau saudara tersayang kita yang kita hormati di Republik ini merayakan Natal, ya silahkan, tapi jangan ajak saya.
Dan kalau ada orang muslim yang sudah tahu ini, jangan berhenti di Anda saja, sebarkan. 4 kali saya dipanggil kemarin di Jakarta tuh, telepon-teleponan sama Ustadz Ipung, beta lagi di jalan, mendapat teguran keras. Jika Anda toleransi, saya mau bilang, ini yang dipanggil saya di Jakarta nih karena ini. Karena saya waktu itu ngobrol bikin di YouTube channelnya Ayah Sofia, saya bilang, jika Anda muslim dan muslimah yang toleran kepada saudaranya tersayang, yang kita cintai, kita hormati, kita muliakan di bumi Republik Indonesia ini, saudara Karesteng dan saudara Katolik, jika Anda benar-benar toleransi dan sayang, stop bilang selamat Natal 25 Desember, stop. Kenapa? Itu bohong. Berarti kamu sedang membohongi saudaramu Kristen. Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Yesus tidak pernah lahir di kandang. Yesus tidak pernah dipaku di kayu salib. Jika ada orang muslim yang mengucapkan selamat, berarti Anda membenarkan kebohongan itu. Stop. Kalau memang kamu orang sayang sama orang, stop bohong. Lalu kalau mereka Natalan, silahkan, itu pilihan mereka. Muslim jangan ikut-ikut. Nah, hari ini ada yang mau ikut untuk menjadi seorang warga negara Indonesia yang toleran. Siapa? Namanya Kakak Mega. Karena toleransi yang benar, toleransi yang proporsional, toleransi yang memang pada tempatnya di Republik Indonesia ini cuma ada di dalam Islam, di tempat lain tidak ada. Ustadz perpecahan tidak. Beta sayang semua, beta polo, beta kele semua. Gandong lah, mari gandong. Mari jua alenyo. Gandongi. Langsung ada yang menyaut di belakang. Berarti ada orang Ambon di Bekasi ini. Ini di Bekasi saya curiga, jangan-jangan banyak orang Ambon ini. Sampai ini langsung angkat tangan. Ih, macam di gereja langsung angkat tangan. Bunda, oke. Bunda dari Ambon kah? Iya kah? Hah? Ulur. Dekat Ambon. Oh. Ini sebetulnya saya ada di Banda Neira kan lagi. Saya ada di Banda Neira apa di Ambon, di Mardika kah? Ini jangan-jangan ini bukan Bekasi ini. Allah sayang, Allah berkahi ya Bunda. Sehat bersama keluarga, diberikan jalan keluar dari masalah, kesehatan, serta rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Amin ya Allah, ya Zal Jalali wal Ikram. Kakak sudah siap kah? Mari silakan maju ke depan. Bung Faruk mari ke depan juga, ikut mari. Bersama yang saya hormati Om Edi dan juga Ustadz Abdul Khair, agar bisa mendekat ke arah meja. Nanti ada Ustadz Ipung juga. Jika di suatu tempat ada seseorang yang mengucapkan dua kalimat syahadat, orang muslim yang ada di situ tidak usah berbuat apa-apapun, cuma duduk aja dengar, itu menerima keberkahan Allah bagaikan seekor unta merah. Pernah dengar nggak ini? Apalagi orang yang membuat hal itu terjadi gitu, dipakai Allah untuk kejadian itu gitu, ya. Unta merah itu pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina wa Maulana Nabi Allah wa Habibullah, itu adalah kendaraan paling mahal. Kalau sekarang nih macam mobil apa? Yang pintunya ternaik begitu tuh, ada mobil pintu kiri kanan ternaik gitu, set. Mobil apa? Lamborghini ke apa? Ferrari ke apa? Umi tahu juga Ferrari. Beta saya tidak tahu. Umi tahu Ferrari. Tapi jangan lihat dari nilai uangnya. Bisa jadi hari ini Allah sedang menjawab doa kita. Perhatikan baik-baik. Ustadz Ipung itu sudah membuktikan. Wallahi. Ada cerita lucu nih, kesaksian. Ustadz Ipung itu setiap ada yang syahadat kayak Kakak Mega gitu, dari dulu setiap kita ada syahadat, dia mojok gitu. Beliau ini mojok itu apa? Mencari tempat sendiri. Ketika orang itu, merinding saya sampai. Ketika seseorang itu, perhatikan baik-baik.
ketika seseorang itu mengucapkan 2 kalimat syahadat, Ustadz Ipung mencari tempat sendiri di pojok atau di sudut. Setiap kali ada yang syahadat dia begini nih. Dan orang tidak perhatikan. Ternyata Ustadz Ipung sudah tahu, dan hari ini baru saya buka buat semua jamaah. Apa? Ustadz Ipung berdoa, meminta kepada Allah, dan Ustadz Ipung mengimani dan percaya bahwa ketika ada orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka pada saat itu malaikat turun. Perhatikan baik-baik. Ketika ada orang bersyahadat, mengucapkan syahadat, sebelumnya dia melakukan hal-hal yang bertentangan dengan iman Islam, maka sebetulnya saat itu malaikat turun, setan lari, ya kan? Pada saat malaikat turun, malaikat sedang menjemput doa, permohonan. Ustadz Ipung melakukan itu. Beliau ini jeli apa? Melihat celah. Ini nih. Dia beriman bahwa setiap kali ada orang yang mengucapkan syahadat, setiap kali orang mengucapkan syahadat, maka malaikat turun. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Melakukan pekerjaan itu. Langit penuh dan ada malaikat yang turun melakukan pekerjaannya atas izin Rabbnya, izin Allahnya apa? Mengambil doa dari setiap orang yang ada di saat orang mengucapkan syahadat. Ustadz Ipung sudah membuktikannya. Ada hasilnya, Ustadz? Tanpa dibayangkan oleh Ustadz Ipung, satu hari yang tadinya Ustadz Ipung sendiri yang diajak umroh, jadi satu rumah diajak umroh, dan beliau tidak mengeluarkan biaya apa-apa. Dan setelah itu ada lagi yang mengajak umroh, tapi bonusnya ke Kairo. Dan di sana beliau menimba ilmu banyak tentang Islam dan sejarah Islam dan kekristenan. Tidak pernah dibayangkan. Bukan soal materi saja, kesehatan, masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah jodoh dan sebagainya. Naikkan di saat-saat indah seperti ini. Kakak